ini ada satu kehadiran Cynthia di ruang kerjanya. Dari buku yang jatuh itu, dia berusaha ambil buku itu dong. Dan begitu dia ngambil buku, Cynthia tuh ada di kolong meja, menatap dia. Balik lagi bersama kita di OTT, obrolan tutup toko. Tutup tokonya Buka ceritanya. bersama sponsor kita, Emasin, perusahaan yang bergerak di bidang Pengolahan logam mulia 24 karat. bersertifikasi Subhovindo. Subhovindo. Jadi tandanya apa? Di setiap episode OTT yang ada sponsor dari Emasin ini Ada giveaway-nya. ya, berupa merchandise dari Emasin. Ini contohnya. Ini contohnya. Gimana cara dapetinnya, Bung Toto? Bikin komentar yang menarik akan kita kirimkan satu keping, satu apa nih namanya? Ya itulah satu inilah gitu. Iya. Satu anuan. Nggak cuma komentar. Buat yang mengirimkan cerita juga, ceritanya menarik setelah kita kurasi dan kita bawakan nanti di episode mendatang, juga mendapatkan kesempatan meraih giveaway dari sponsor kita yaitu Emasin. Tapi kayaknya kalau yang ngirim cerita lebih gede kayaknya. Lebih gede karena lebih effort. Effort soalnya. Gitu. Oh ya, nggak lupa juga terima kasih buat yang sudah subscribe. Tapi kalau yang belum subscribe nih, kayak banyak loh yang nonton tapi belum subscribe. Kita doain yang udah subscribe banyak rezekinya. Amin, dipermudah urusannya. Tapi yang tidak subscribe juga nggak kita doain jelek sih. Iya enggak, cuman kebangetan aja kalau sering nonton tapi nggak subscribe, kebangetan banget gitu. Subscribe lah biar kita lebih semangat lagi bikin kontennya. Setuju. Tuh. Jadi kali ini kita ada cerita apa nih? Pernah denger susuk nggak? Tahu. Iya karena udah jadi budaya di Ya, negara kita ya. Susuk Dan- itu bagian tradisi ya. betul. Dan kan gue tumbuh di daerah barat ya, Heeh. barat. Jadi Nggak kaget dengan hal yang gitu. nggak kaget. Bahkan gue pernah nyaksiin sendiri ritual pemasangan. Gimana kalau pemasangan susuknya di kelamin? Pernah lu lihat gak? Nah ini gue baru dengar. Jadi ada satu jenis susuk yang istilahnya tuh susuk kelamin karena dipasang di kelamin. Gue agak kaget, aneh, sekaligus lucu. Tapi kalau menurut kepercayaan, susuk yang paling mujarab itu ya susuk kelamin Loh, iya? daripada susuk-susuk yang lainnya. Ya itu Menurut kepercayaan. menurut kepercayaannya begitu ya. Dan ini ada satu kisah yang mau gua angkat tentang susuk kelamin yang dipasang di seorang Pelakunya pelaku berarti. narasumbernya. Tapi ini cerita dari sudut pandang istrinya ya. Oke. Si narasumber ini yang memasang susuk kita kasih nama Mas Yuli. Oke, Mas Yuli. Dia seorang pekerja, karyawan di sebuah perusahaan besar dengan penghasilan yang cukup lumayan lah. Selama beberapa tahun dia kerja, waktu itu di era krisis mon ya, dia kena pengurangan. Akhirnya dia di PHK dari perusahaan tersebut dengan sejumlah pesangon yang cukup lah. Karena selama bertahun-tahun dia mengabdi di perusahaan itu, pada saat dia keluar dari perusahaan itu tuh dia nggak punya channel untuk apa yang harus dia lakukan setelah dia di PHK. Dan Bahkan- nggak punya pengalaman. Bahkan mental berwirausaha pun dia nggak Nggak ada. punya. Oke. Di tengah kebingungannya dia berusaha tenang karena dia berpikir dia masih ada di pesangon nih untuk hidup selama jangka waktu tertentu. Iya. Tapi sialnya sampai dengan kondisi duit pesangon yang udah semakin menipis, dia belum menemukan jalan keluar bagaimana dia harus melanjutkan hidup untuk menafkahi keluarganya. Karena memang kondisi saat itu ya memang situasinya lagi sulit banget ya. Lagi sulit banget. Dan perlu gue tegaskan bahwa Mas Yuli ini seorang yang
termasuk rajin beribadah ya, sholat hampir nggak pernah lewat. Tapi di sisi lain yang cukup kontroversi, Mas Yuli ini seorang yang punya kegemaran sama dunia klinik. Oh, ada tuh. Ada orang seperti itu tuh ada. Dan dia punya wawasan dong tentang klinik, dan salah satunya tentang susuk kelamin itu. Oh, dia langsung memutuskan ke susuk kelamin. Jadi dia punya pemahaman bahwa si susuk kelamin ini adalah susuk yang paling mujarab dari susuk lainnya. Dari situ dia punya keberanian. Setelah gue pasang susuk, kayaknya kalau gue usaha nih bakal lancar. Makanya dia memutuskan dan memberanikan diri untuk cari seorang yang punya kemampuan untuk pasang susuk kelamin. Karena dia seorang yang biasa di dunia klinik, dengan mudah dia dapatkan informasi dong. Katakanlah dukun mana yang punya kemampuan pasang susuk kelamin. Dia nggak berkonsultasi sama istrinya ya, apalagi ngabarin. Dia mengambil keputusan sepihak karena dia pikir gue kepala keluarga nih, gimana caranya gue bisa kasih nafkah ke keluarga. Akhirnya dia memutuskan untuk pergi ke salah satu dukun yang ada di wilayah Jawa Barat, di wilayah pesisir Jawa Barat. Nggak perlu gue sebutin ya daerahnya. Pesisir tapi ya? Ya, wilayah pesisir lah, Jawa Barat. Dia di sana dikenalkan dengan seorang yang punya kemampuan. Kalau dilihat secara fisik dan bentuk, si bapak pemasang susuk ini nggak ada potongan dukun, karena dia bekerja sebagai nelayan biasa. Cuman dia punya kemampuan supranatural. Dia juga termasuk paranormal yang dipercaya sama warga sekitar. Akhirnya setelah ketemu dan kenal, Mas Yuli menyampaikan keinginannya, Pak, saya dalam keadaan tidak punya pekerjaan, tabungan juga sudah mau habis, dan kondisi saat ini saya butuh dukungan dari Bapak nih, secara spiritual, supernatural, mungkin Bapak bisa bantu. Akhirnya diajak ke rumah. Mas Yuli menceritakan bahwa dia mau buka usaha, Pak, tapi saya selama ini nggak punya pengalaman untuk berwirausaha. Maka dia butuh dukungan dari si bapak itu untuk memasang susuk di tubuhnya Mas Yuli. Akhirnya bapak itu menyanggupi sesuai dengan apa yang diminta Mas Yuli, yaitu susuk kelamin. Medianya apa nih yang ditanam? Emas ya, sebesar kayak jarum, sebesar beras gitulah. Akhirnya malam itu belum dilakukan ritual lah. Si bapak itu menentukan hari dan waktunya. Mas Yuli kembali ke rumahnya di perbatasan Bogor Jakarta rumahnya. Dan di hari yang ditentukan waktu itu jangan lewat tengah malam, dan itu malamnya kalau nggak salah malam Jumat dipilih. Malam Jumat. Kalau bisa yang lebih bagus kalau menurut si bapak itu malam Jumat yang pas bulan purnama. Tapi untuk mencari momen itu susah. Kondisi Mas Yuli udah terdesak. Akhirnya disanggupi aja hanya malam Jumat. Jadi malam Jumat minggu itu juga Mas Yuli kembali ke tempat si bapak itu di daerah Jawa Barat. Akhirnya ritual itu dilakukan. Susuk itu dipasang di kelaminnya Mas Yuli. Sebelum dipasang, si bapak itu berpesan, kemampuan susuk ini melebihi dari jenis susuk yang lainnya. Jadi bapak harus dimanfaatkan secara bijaksana. Cara pantangan disebutin lah, makanan-makanan yang nggak boleh, mungkin sesuai dengan susuk yang lainnya. Dan ada satu spesifik yang harus pantangan ini harus dihindari sama Mas Yuli, yaitu jadi Mas Yuli dilarang tidur dengan wanita yang tidak dia cintai. Jadi maknanya ya lu hanya boleh berhubungan dengan istri, karena istri itu udah pasti dicintai kan gitu. Jadi ketika diberi syarat itu, Mas Yuli menyanggupi.
Tapi ditanya sama Mas Yuli, Pak, ini mohon maaf, apabila saya melanggar, saya tidur dengan wanita yang tidak saya cintai, konsekuensinya apa Pak? Resikonya apa Pak? Ya wanita itu akan menjadi tumbal. Artinya wanita itu bakal meninggal. Wah, serem juga ya. Ya, jadi akhirnya karena konsekuensinya cukup berat, ya Mas Yuli akan mematuhi apa yang disampaikan si bapak itu. Nah, sementara kan dia menambah daya tarik kan. Ya, jadi kemampuan godaan buat si susuk ini akan menimbulkan daya tarik, karisma, ya kan? Ya otomatis itu menimbulkan daya tarik bagi lawan jenis sekali, termasuk juga itu kan. Dan si terakhir sebelum Mas Yuli pulang, si bapak yang masang susuk pesan, Mas, kalau suatu saat mau dicabut, nanti kembali ke saya aja. Karena ritualnya ini, saya yang tahu bagaimana harus nyabutnya. Jadi nggak bisa sembarang nyabut. Dan memang umumnya gitu yang gue tahu. Oh, jadi gitu ya? Susuk itu cuman bisa dicabut sama yang masangnya. Secara ritual ya. Oke. Ya setelah pemasangan itu, Mas Yuli pulang. Entah kenapa, mungkin efek sugesti. Setelah dia dipasangin susuk itu, dia tuh punya inspirasi untuk membuka usaha, untuk berwirausaha gitu. Ketika dia jalan, perjalanan pulang bawa mobil, dia pikir, kenapa nggak mobil ini gue jual buat modal? Betul. Gitu. Dia pasang iklan untuk jual mobil, beberapa pembeli mulai feedback, ada yang datang, dan di luar dugaan mobil second itu laku di atas harga rata-rata. Luar biasa, selisihnya lumayan menurut cerita mereka ya. Akhirnya mobil itu dijual. Dan ini menjadi satu trigger, titik baliknya Mas Yuli untuk membuka usaha jual beli mobil bekas. Akhirnya dimutusin untuk jual beli mobil bekas. Jadi terinspirasi dari situ, dari mobil yang dijual, untung lumayan. Dengan sisa tabungan yang ada, akhirnya dia share sama istrinya, sharing. Gimana kalau kita jual beli mobil, ini lakunya lumayan. Sisa tabungan kita beli buat nambahin modal. Gitu. Dari modal yang ada terberi nih 2 mobil nih. 2 mobil yang kelasnya di bawah mobil yang dia jual ya, tapi dia ada 2 unit. Ya, 2 amunisi lah jadinya. 2 amunisi itu. Dari 2 mobil itu sekitar 3-4 hari dari garasinya Mas Yuli tuh keluar, laku. Cepet ya? Cepet. Ini nggak tahu dia sugesti dan percaya diri ketika pembeli datang. Dia penuh keyakinan untuk menjual barang dagangannya dong. Bahasa-bahasa pedagangnya itu lancar. Betul. Gitu. Akhirnya pembeli berminat. Terus berkembang beberapa bulan sampai Mas Yuli punya kemampuan untuk sewa ruko kecil lah untuk showroom. Dia buka showroom akhirnya. Showroom. Lebih serius ya. Dengan pesatnya kemajuan usahanya dia, otomatis dia semakin terus sugesti, semakin semangat untuk membangun usaha showroom mobil bekasnya dia. Istrinya pun melihat ada dampak positif dari usahanya ini kan. Secara ekonomi rumah tangganya mulai berputar lagi gitu. Kekhawatiran yang sebelumnya terjadi sirna. Mas Yuli mulai percaya diri lagi untuk membangun usaha. Dan beberapa mobil yang ada di showroomnya Mas Yuli itu terbilang lakunya cepat, nggak perlu butuh waktu berminggu-minggu, 3-5 hari mobilnya tuh cepet itu cepet banget. Putarannya sangat cepat gitu loh. Ini nggak tahu efek dari susuk itu secara supranatural atau mungkin sugesti, placebo ya? Ya, placebo. Yang jelas kita bisa menyimpulkan bahwa usaha showroom Mas Yuli maju. Bahkan sampai buka di ruko sebelahnya untuk menambah parkiran mobilnya. Gitu.
seiring perjalanan bisnisnya ada satu orang konsumen wanita. Oke. Berpenampilan menarik, dari cara bicaranya sepertinya dia orang yang berpendidikan. Dan setelah ketemu Mas Yuli ngobrol-ngobrol pun, ya dia ternyata seorang manajer di satu perusahaan asing. Gitu loh, dengan ya posisinya lumayan. Dia berminat untuk membeli mobilnya Mas Yuli, tapi karena faktor karisma dan daya tarik mungkin dari Suzuki itu ya. Iya. Atau mungkin memang dari kepercayaan diri Mas Yuli ya. Si cewek ini kita kasih nama Cynthia lah. Si Cynthia tuh akhirnya punya ketertarikan terhadap Mas Yuli. Singkat cerita akhirnya Cynthia membeli mobilnya yang ada di showroom Mas Yuli. Sampai dia menjanjikan, Mas Yuli, saya suatu saat akan kesini lagi bawa teman saya yang mau beli mobil. Dibercandain dong. Nanti kalau saya nganter ke sini dapat komisi ya. Gitu. Biasalah ya. Biasa. Oh, tenang aja, Mbak, nanti ada hitungan bisnisnya gitu. Jadi sebenarnya kembalinya Cynthia ke showroom itu bukan niat untuk menjadi marketingnya showroomnya Mas Yuli, tapi memang dia punya daya tarik sama si Mas Yuli. Itu yang gue khawatirin. Sinyal itu pun akhirnya ditangkap sama Mas Yuli. Dia mulai berpikir, mungkin gak ada salahnya ya gue akrab sama nih Cynthia. Mulai bandel nih. Karena ketika datang pun Cynthia membawa konsumen. Oke. Iya kan? Oh, tadinya niatnya belum menjurus ke arah situ. Belum. Jadi oke lah gue akrabin. Lumayan nih konsumen gue datang dari dia kok gitu. Dengan konsumen yang dibawa pun ada spesial deal juga gitu. Dan Cynthia menjanjikan ada beberapa teman yang memang butuh mobil baik secara cash maupun kredit. Di showroom itu bisa kredit. Ini hubungan ini kan akhirnya lebih intens. Dari hubungan bisnis akhirnya mengarah ke hubungan yang lebih dari sekedar bisnis. Mas Yuli lupa dengan pesan si bapak bahwa dia nggak boleh tidur dengan wanita yang tidak dicintai. Apesnya, akhirnya kejadian itu menimpa Cynthia. Jadi bisa kita bilang Mas Yuli selingkuh sama Cynthia. Skandal nih. Skandal. Dan Mas Yuli secara sengaja atau tidak sengaja jadi melanggar pesan atau pantangan yang disampaikan si bapak yang memasang Suzuki itu. Tapi setelah kejadian itu ya dia melupakan semuanya. Karena emang dia nggak inget ya sebenarnya. Nggak inget atau dia menganggap remeh, kita juga nggak tahu. Sampai setelah pertemuan itu dengan Cynthia, ternyata itu menjadi pertemuan terakhir dia dengan Cynthia. Jadi setelah peristiwa itu, skandal itu, dia mendengar kabar bahwa Cynthia sakit. Sakit dengan kondisi penyakit yang cukup drastis ya. Dalam kurun waktu 2 minggu itu badannya kurus. Sampai matanya menghitam kayak orang kurang tidur. Dan nggak tahu kenapa, menurut informasi dari teman-teman Cynthia yang dihubungin sama Mas Yuli, Cynthia tuh kayak orang depresi, teriak-teriak, sering teriak-teriak, sering merasa kesakitan yang nggak jelas, bahkan secara medis itu nggak bisa dibuktikan penyakitnya apa. Nggak jelas tuh penyakitnya. Nggak jelas karena kondisi dehidrasi yang akut dan makanan susah masuk. Cynthia nggak ketolong. 2 minggu, nggak lama setelah hubungan itu, sekitar 2 minggu lebih, Cynthia lewat. Dan berita itu nyampe ke Mas Yuli. Mas Yuli mulai coba ingat lagi pesan si bapak bahwa ketika dia melanggar pesan itu, makanya wanita itu akan menjadi tumbal. Ya sebenarnya Mas Yuli shock dan kaget juga ya, dan hati kecilnya itu merasa bersalah gitu. Kok ternyata apa yang gue langgar ini bukan hal yang main-main.
Tapi menurut dia skandal ini nggak ada yang tahu dong. Ya udahlah. Dia simpan sendiri. Cukup dia simpan, yang tahu. Buat dia, ya udah gue nggak akan mengulangi dan ini menjadi pelajaran gue gitu loh. Gue coba fokus sama bisnis, cari nafkah buat keluarga. Itu yang ada di pikiran Mas Yuli. Tapi siapa sangka hal ini nggak semudah itu. Maksudnya nggak bisa dilupakan begitu saja sama Mas Yuli. Suatu ketika Cynthia tuh hadir dalam mimpinya Mas Yuli. Nah lo. Dia cuma hadir, dalam tidurnya itu cuma senyum. Tapi bukan senyum bahagia, bukan senyum merasa lucu, tapi senyumnya kayak senyum ngancem menurut Mas Yuli. Gimana sih? Senyum ngancem gimana? Menyeringai? Iya, jadi senyum kayak senyumnya ngancem gitu. Iya. Tapi ya menurut dia ini hanya satu faktor psikologi aja ya, dia karena sedang merasa bersalah, kepikiran, akhirnya kebawa mimpi. Itu yang ada di pikiran Mas Yuli. Tapi lagi-lagi Mas Yuli salah dengan dugaannya. Cynthia tuh bukan hadir lagi di mimpinya Mas Yuli. Di rumahnya Mas Yuli itu dia sering melihat sekilas kehadiran Cynthia. Jadi Sosoknya gitu? Sosok. Wow. Sosok itu sekilas dilihat sama dia. Entah kadang-kadang ketika malam dia mau ke kamar mandi itu, kayak Cynthia ada di ruang tamu. Sekilas dia ngeliat, nggak ada, apa bayangan gue aja nih. Dan yang dengan kehadiran Cynthia yang seperti itu sebenarnya Mas Yuli udah mulai merasa keganggu ya. Tapi buat dia mungkin ini berangsur akan hilang. Setelah gue mulai bisa melupakan kejadian itu, mungkin nanti akan hilang dengan sendirinya. Ternyata nggak semudah itu juga. Dari yang mulai penampakan sekilas sampai benda-benda bergerak di rumahnya. Oke. Gitu ya kan. Seperti ketika dia di meja kerja di showroomnya gitu. Jadi bukan cuma di rumahnya ya. Jadi sepertinya sosok Cynthia ini mengikuti kemana Mas Yuli pergi. Oke. Ketika di kantor, itu ada beberapa buku atau file itu jatuh begitu aja. Sebenarnya Mas Yuli udah menduga bahwa ini ada satu kehadiran Cynthia di ruang kerjanya. Dari buku yang jatuh itu, dia berusaha ambil buku itu dong. Dan begitu dia ngambil buku, Cynthia itu ada di kolong meja. Dia. Gitu. Nah, mulai dari situ, Mas Yuli itu selalu histeris ketika ada penampakan sosok Cynthia yang secara jelas, secara kasat mata menurut dia bisa dilihat. Oh, gue sih stres sih. Stres. Nggak tahu ini faktor psikologi dia ya, karena merasa bersalah. Iya. Akhirnya kebawa jadi bayangannya, atau memang secara kenyataan memang Cynthia hadir. Kita nggak tahu. Dari mulai penampakan itu, bahkan ketika dia tidur di kamar sama istrinya dong, Cynthia itu ada di dalam kamar itu. Dia duduk di sudut ranjang, ada istrinya. Nah ini yang kaget bukan cuman Mas Yuli, istri juga kaget dong. Ngelihat reaksinya Mas Yuli. Bukan ngelihat kehadiran Cynthia, tapi karena reaksinya Mas Yuli. Mas Yuli tuh teriak-teriak kayak orang stres. Terus ditanya, kenapa sih Pak? Mas Yuli mau bilang apa? Kenapa sih Pak? Rahasia besar yang udah dia timbun rapat-rapat itu. Terus kalau untuk mengalihkan pembicaraan, Mas Yuli bilang ngimpi. Oke, itu baru pertama ya. Istri bisa memaklumi yang ngimpi. Cuman ngimpi apa nggak tahu, cuman bilang ngimpi serem. Tapi apesnya kejadian itu sering berulang. Kan awalnya cuma untuk muncul sosok duduk di ranjang, dan beberapa kali juga ada di sudut kamar dia lihat.
Tapi karena mungkin dia udah nggak kaget lagi, udah terlatih dengan kemunculan Cynthia. Jadi dia hanya tutup selimut. Berusaha nggak teriak, nggak mau ganggu tidur istrinya, dia tutup selimut. Ini ada yang ekstrim nih, ketika dia tutup selimut. Selimutnya ditarik. Hah? Ditarik, bener-bener ditarik. Lagi tidur bareng sama istrinya? Lagi tidur bareng sama istrinya. Selimutnya ditarik, begitu ditarik, dia lihat jelas dong sosok yang narik itu Cynthia dengan mata melotot. Cynthia nggak pernah berkata apa-apa, tapi tatapannya bicara. Ketika ditarik, matanya melotot, Mas Yuli sadar bahwa Cynthia punya dendam terhadap Mas Yuli. Bahwa Cynthia paham kematiannya dia kenapa. Kalau menurut gue udah terlalu ekstrim ya, yang tadinya sosok, akhirnya dia bisa narik, itu energi kuat banget kalau menurut gue ya. Iya. Dan kalau yang namanya selimut ditarik, bukan halusinasi sih menurut gue. Iya sih. Karena ada satu benda yang benar-benar ditarik. Kalau halusinasi kan ada sosok atau bayangan Cuma dia doang yang ngerasain. yang ngesain. Kalau ini ada possibility, istrinya kan posisi lagi tidur juga bisa tersadar gitu. Tersadar dong, Sadar. ketika ditarik, Istrinya nggak? Mas Yulinya teriak-teriak. Pengalaman kedua ini, kalau menurut si istri, ini udah aneh nih Mas Yuli nih. Besoknya akhirnya istrinya diajak ngobrol. Mas Yuli diajak ngobrol sama istrinya. Kalau menurut istrinya, dia tuh teriak-teriak udah kayak orang yang gak waras gitu. Ada apa nih? Ada apa Pak? Gitu. Kenapa? Itu ngimpi apa sih? Sampai kayak gitu gitu. Coba deh, kamu kan sholat rajin gitu. Mungkin kamu perlu diruqyah gitu. Saran dari istrinya diikutin juga. Akhirnya nggak berapa lama istrinya cari ustadz yang bisa ngeruqyah. Diruqyah lah Mas Yuli. Ketika diruqyah, itu mungkin karena efek susuknya ya, bukan karena bukan karena kehadiran Cynthia ya. Jadi ketika diruqyah tuh ya dia ngelawan. Dan kalau menurut ustadz yang ngeruqyah memang ini ada yang nggak beres dari si Mas Yuli. Gitu. Tapi ustadznya mungkin nggak tahu ya kalau ada susuk. Gitu. Iya. Sampai si ustadznya coba menduga dan coba mengorek informasi dari Mas Yuli. Bapak punya pusaka atau apa-apa yang ada di dalam tubuh, nggak mungkin Mas Yuli. Terbuka, nggak mungkin. Dia menutupi itu, nggak ada Pak. Gitu. Nggak tahu yang akhir-akhir ini saya kok sering mimpi buruk, alasannya gitu. Jadi dari sisi spiritual dilakukan dan dari sisi metode ilmiah juga dilakukan. Akhirnya ke psikiater. Ketika ke psikiater pun menurut si hasil pemeriksaan ya Mas Yuli itu depresi, stres. Gitu. Tapi istrinya nggak tahu penyebabnya di stres apa. Dan Mas Yuli pun nggak pernah mau cerita. Iyalah, terlalu gelap. Terlalu gelap, betul. Dia di tengah rasa ketakutan, kecemasan yang selalu menghantui Mas Yuli. Dia sadar bahwa dia punya masa lalu yang buruk sama Cynthia, dia punya satu kesalahan. Dia berpikir dong, kayaknya gue harus menyelesaikan nih kesalahan gue dengan Cynthia, biar nggak berulang nih. Iya, kecemasan ini nggak terjadi, ketakutan ini hilang. Dia memutuskan untuk berziarah ke makamnya Cynthia. Dengan cara, dia kan punya informasi nih dari teman-temannya Cynthia, di mana alamatnya. Dia ke rumahnya keluarganya Cynthia. Itu sekitar udah 3 bulan dari meninggal Cynthia ya, peristiwa itu. Akhirnya dia ngobrol sama keluarganya Cynthia, dia bilang, saya teman baik Cynthia gitu. Saya mau ziarah ke makamnya Cynthia karena Kita ditunjukin di mana. Karena saat kematian kan nggak bisa Hadir. Menurut keluarganya ada satu niat baik dari temannya dong. Ya disupport, akhirnya bukan cuma ditunjukin, diantar. Akhirnya si Mas Yuli itu ya bacain doa-doa, tabur bunga, sampai dalam hatinya dia curhat.
menyampaikan perasaan dia tuh di makam, di depan makamnya Cynthia. Bahwa dia bilang selama ini dia udah merasa bersalah, udah apa ya, mengorbankan Cynthia. Dia minta maaf segala. Ya dia baca doa lagi gitu sampai nggak tahu kenapa setelah dia berziarah itu dia lebih tenang, secara perasaan lebih tenang. Sugesti juga mungkin, kita nggak tahu kan. Tapi ya memang orang kalau setiap habis berdoa kan pasti akan berasa lebih tenang. Bukannya dia nggak sering berdoa, dia kan gue bilang termasuk orang yang rajin sholat, rajin berdoa. Iya. Tapi kan dia doanya terkait sama kecemasan yang melanda dia selama ini kan. Iya, karena mungkin ya dia merasa dia minta maaf di depan makanya Cynthia. Mungkin ini menjadi dia lebih tenang. Dan kebetulannya setelah dia ziarah selama 1 minggu tuh gangguan itu udah hilang sama sekali. Sosok Cynthia itu nggak pernah muncul di rumahnya dia. Jadi baik sama makhluk astral ataupun sama manusia, kuncinya adalah komunikasi. Mungkin ya. Iya. Ya udah, dia secara psikis juga mulai stabil, mentalnya mulai membaik, mukanya juga udah nggak terlalu kuyu karena stres masa Iya, kurang ketakutan. tidur juga kan kalau fisik. Dan emosinya tuh drowning. Ya itu menguras fisik ya. Dia mulai merasakan lagi hidup yang seperti dulu karena dia ngerasa bahagia. Istrinya di dapur lagi masak, menghadap membelakangi Mas Yuli. Mungkin karena rasa bahagianya itu istri dipeluk dari belakang. Ya umumnya Suami istri lah. Tapi nggak seperti biasanya. Ketika istrinya dipeluk tidak bereaksi sama sekali. Istrinya tuh nengok. Dan ketika nengok, ternyata itu wajahnya Cynthia. Belum kelar ternyata. Jam scare nggak sih? Itu kan muka ketemu muka ya. Dan anehnya, ketika dipeluk tuh fisiknya terasa. Bukan artinya nggak ada sosok, nggak ada wujud. Bukan cuman bayangan. Tapi dipeluk, menurutnya dipeluk. Ketika nengok, wajahnya wajah Cynthia. Seketika Mas Yudi udah kayak orang gila lagi, udah kayak orang kerasukan lagi. Dia lepas pelukan itu, dia teriak-teriak. Sosok Cynthia itu berbalik badan cuma ngeliatin Mas Yuli dengan tatapan melotot. Istrinya teriak-teriak, si Mas Yuli teriak-teriak, itu kan didengar dong si isi rumah, termasuk sama istrinya. Istrinya lari masuk ke dapur, ngelihat Mas Yuli lagi duduk di lantai lagi teriak-teriak kayak anak kecil ketakutan. Sampai sadar Pak, kenapa gitu. Mas Yuli lagi-lagi nggak mungkin cerita. Dia bilang rumah ini udah berhantu katanya gitu. Dia ngelariinnya ke situ tuh. Iya, tapi menurut istri nggak masuk akal. Dia nggak pernah ngeliat apa-apa. Termasuk ART di rumah itu juga nggak pernah ada gangguan, cuma Mas Yuli doang. Sebenarnya ada kecurigaan dari istrinya ini. Ini lakinya ada satu gangguan, pasti ada penyebabnya. Dan hal itu yang belum diketahui sama istrinya. Ya udah, saat itu si istri memapah Mas Yuli untuk ke kamar, untuk nenangin gitu. Ketika udah tenang, disuruh wudhu, disuruh sholat gitu. Kejadian ini berulang sampai bukan cuman istrinya yang, bukan cuman Mas Yuli yang stres. Istrinya juga stres. Ini suami gua kenapa? Kayaknya gila ya. Sampai dia berpikir, apa gua bawa ke rumah sakit jiwa? Istrinya sampai berpikir gitu. Tapi bukan artinya Mas Yuli itu setiap hari itu kayak orang gila ya. Ada sadarnya juga, ada warasnya juga. Nah di tengah dia merasa waras dan merasa sadar,
Dia kepikiran dong untuk cabut susuk itu. Iya. Apa gue cabut Salah satu cara tuh ya. Mungkin salah satu caranya ya, biar nggak menjadi daya pikat si sosoknya Cynthia ini, arwahnya Cynthia ini. Dia kepikiran untuk cabut susuk itu. Ada ketakutan dia. Kalau ini gue cabut, gue perjalanan menuju ke sono. Kalau si sosok Cynthia ini nongol, gue bisa kecelakaan di jalan. Iya nggak sih? Ketika dia bawa mobil si Cynthia itu nongol, akhirnya dia berusaha cari orang untuk nyepirin dan harus menjaga rahasia ini. Salah satu karyawannya dimintain tolong, lu anterin gue ke daerah ini, tapi tolong lu diem, jangan. Ini ada satu rahasia besar dalam perjalanan hidup gue nih. Lu nggak perlu tahu, cuman lu diem, jangan ada yang tahu. Ya namanya karyawan ya, sama bos, oke-oke aja. Akhirnya dianterin dia ke tempat di mana dia masang susuk. Oke, dia sampai ke kampung itu, dia langsung menuju ke rumah si bapak yang masang waktu di awal. Iya, maksudnya sekalian silaturahmi, dia mau cerita apa adanya bahwa dia punya gangguan dan dia meminta dicabut. Cuman apesnya, karena ini udah beberapa tahun ya, sekitar 3-4 tahun. Si bapak yang masang susuk itu udah nggak ada, udah meninggal. Waduh, ini jadi repot itu. ya jadi complicated ya. Masalah yang dalam sulit. Iya. Dia coba berusaha cari jalan keluar lain. Dia cari orang pintar lain. Orang yang punya kemampuan untuk cabut susuk. Hal itu juga udah dilakukan, tapi menurut yang nyabut itu nggak kecabut gitu, udah dilakukan ritual tapi nggak keluar susuknya. Udah sekitar 3 orang yang punya kemampuan seperti itu nggak bisa nyabut. Ada yang bilang, Pak, ini yang nyabut sebaiknya yang masang. Iya. Karena begitu. Karena nggak bisa dicabut, kita nggak bisa nyabut. Saya udah coba nggak bisa keluar. Atau cari orang lain deh yang punya kemampuan itu. Gitu. Kondisi ini membuat Mas Yuli bingung dong, stres juga ya. Di tengah kebingungannya Mas Yuli harus gimana, mau nggak mau dia cerita sama istrinya. Dia harus bongkar rahasia ini. Dia harus sampein. Ya, dia berusaha mencari ketenangan juga ya dari istrinya ya. Maksudnya kalau lu tahu apa yang gua alamin, mungkin lu bisa maklum bahwa gua ngeliat makhluk halus nih. Akhirnya diceritain sama istrinya apa yang sebenarnya terjadi. Dia bilang, gue masang susuk ini susuk kelamin. Nah, istrinya tahu, kaget. Kenapa harus masang susuk kelamin? Menurut si Mas Yuli, waktu itu udah terdesak, tabungan udah mau habis, nggak tahu mau bagaimana. Dengan masang susuk kelamin ini, akhirnya usahanya bisa jalan. Harus yang paling paten lah menurut dia waktu itu. Ya. Itu kaget yang pertama istrinya. Kaget yang kedua, Mas Yuli bercerita apa adanya tentang pantangan dari susuk ini. Kalau dia berhubungan dengan wanita yang tidak dicintai, wanita itu akan menjadi tumbal. Dan Mas Yuli menyampaikan itu pada istrinya bahwa dia bisa dibilang udah melakukan perselingkuhan dengan Cynthia, istrinya. Dan dia nggak pernah mengira bahwa suaminya seperti itu. Kita kebayang dong apa yang dirasain dari istrinya. Terpukul banget itu, Pak. Terpukul banget. Dan ada satu hal lagi yang diceritain sama Mas Yuli. Kenapa dia selama ini kayak orang depresi, kayak orang teriak-teriak, kayak orang gila. Pengakuan Mas Yuli sama istrinya bahwa sosok Cynthia itu mengikuti kemana dia pergi. Muncul, hilang. Jadi istrinya sekarang paham. Ketika suaminya teriak-teriak, berarti ada arwah atau sosok Cynthia atau siapa itu yang hadir di rumahnya. Istrinya berusaha mencari jalan keluar dong. Lagi-lagi lewat supernatural. Tapi Mas Yuli dicerita, nih susuk ku cabut udah nggak bisa. Rumah itu diruqyah pun, lagi-lagi hantu si Cynthia itu datang. Karena dendam sih. Dan ada satu yang ekstrim ketika dia mau tidur. Ketika dia mau tidur dia, belum tidur dong artinya. Istrinya tidur di sebelahnya. Dia lihat Cynthia di dalam kamar. Itu mau nyokek istrinya.
kebayang dong. Si Mas Yuli tuh teriak-teriaknya kayak apa, hebohnya kayak apa ngeliat istrinya mau dibunuh sama hantu. Nah, ngamuk-ngamuk dia di kamar itu. Akhirnya yang depresi itu bukan cuma si Mas Yuli. Istrinya juga. Istrinya melihat kelakuan suaminya kayak gitu. Lewat medis nggak bisa, lah supranatural nggak sembuh. Istri mana yang tahan dengan kondisi seperti itu? Udah pernah dihianati, udah pernah dibohongi. Sekarang bisnisnya berantakan, kondisi suaminya depresi. Satu hal lagi yang membuat mental Mas Yuli terpukul, istrinya minta pisah, istrinya minta cerai. Dia nggak kuat nampingin Mas Yuli ceritanya. Dia cerita sama si istrinya itu cerita sama Mas Yuli. Bukan dia dendam atau sakit hati dengan masa lalu perselingkuhan itu, tapi dia nggak tahan sama mentalnya Mas Yuli yang udah nggak stabil kayak gini. Iya. Dia udah sulit, udah nggak bisa kerja nyong, karena udah kayak orang gila. Iya. Berat ngedampingin hidup orang yang lagi kondisinya seperti itu. Iya, ya mau dibilang apa? Istrinya mengajukan cerai. Akhirnya perceraian itu terjadi. Mas Yuli dengan kondisi yang masih depresi, yang masih sering di teror dengan hantu Cynthia, sampai pada akhirnya menurut cerita istrinya, mantan istrinya, ya Mas Yuli meninggal. Meninggal karena kondisi psikisnya dia yang stres, terus terdegradasi, yang menggerogoti fisiknya dia. Ya akhirnya cukup tragis sih. Jadi bukan cuman wanita yang ditidur menjadi tumbal. Mungkin si bapak itu nggak cerita bahwa efeknya ketika lu tidur lu juga bisa jadi tumbal dari kelakuan lu sendiri. Mana hal itu mungkin nggak disampaikan sampai ya. Tapi ya menurut gua tragis. Jadi Anda berminat untuk pasang susu kelamin? Enggak deh. Tadinya waktu pas diceritain pertama, oke nih gitu. Tapi kalau konsekuensinya kayak gini, kayaknya maaf nggak dulu. ini ekstrim sih. Ini ekstrim banget. Jadi memang sebenarnya gini, susuk itu budaya. Indonesia, Melayu, bahkan di Asia Tenggara juga. Setahu gua ada beberapa negara yang mengenal ritual susuk ini dengan ya kalau Afrika ya. Iya, dengan berbagai metode dan pengistilahannya. Sebenarnya benar kata lo tadi, ada efek placebo yang membuat seorang yang dipasangi susuk itu jadi lebih percaya diri. Dari kepercayaan diri itu dari kepercayaan diri dia itu yang menimbulkan banyak sugesti-sugesti dan banyak efek-efek yang terjadi di kehidupan normalnya dia. Positif sebenarnya. Gitu. Cuman balik lagi karena ini hal yang terkait dengan klinik, ditambah lagi ada efek samping dari pantangan dan juga tumbalnya. Ini yang harusnya menurut kita dihindari ya. Karena gini, real ataupun tidak, Gua amat sangat percaya si Mas Yuli ini bisa meninggal karena stres. Karena lebih ke psikis ya. Iya, tumpukan bertubi-tubi gitu ditampakin, itu nggak tenang banget. Tampakinnya itu paranoid atau real ya? Nggak tahu ya, antara paranoid atau real. Gini deh, ikan aja kita pindahin akuarium, stres, mati. Betul. Manusia dikasih stres juga ada limitnya. Makanya dia perlu refreshing, dia perlu bercerita, dia perlu stress relief itu perlu. Apalagi ini dikasih stres yang bertubi-tubi, ditambah lagi ya sesosok suami yang menurut dia pasangan hidupnya, istrinya yang jadi teman hidupnya dia memutuskan untuk minta pisah. Itu udah ultimate sih. Ya karena berbulan-bulan. Iya. Dan ekstrim, teriak-teriak loh. Itu yang mungkin bikin trigger stresnya tambah akut, tambah parah, jadi bikin dia sampai meninggal. Iya, makanya sebenarnya cerita ini point of view dari istrinya. Kita nggak tahu juga lebih detailnya sebenarnya yang mengalami ya almarhum Mas Yuli itu. Iya, dan pasti ada yang masih banyak disembunyikan. Ada hal yang nggak kita tahu ya. Iya, karena gini loh. Mungkin juga tumbalnya bukan karena susuk. Nggak tahu juga, gua nggak tahu. Mungkin. Gua nggak menyimpulkan.
Mungkin. Dan mungkin juga tumbalnya ternyata nggak cuma satu. Oh. Mungkin yang nongol juga bukan cuma Cynthia. Iya. Kan kebayang nggak lo? Orang dengan kepedean luar biasa, karismatik, Cicilan. punya duit pula, Oke. gitu kan. Wah, magnet itu. Analoginya masuk akal. Iyalah. Pasti mungkin yang dibuka cuman sesosok Betul, Cynthia itu. Kita Ada nggak tahu Cynthia di belakang. lain. Ada Cynthia lain di belakangnya. Iya betul. Makanya sampai bertubi-tubi gitu teror yang dialami Oh sama iya dia. betul. Bisa jadi. Gitu. Jadi buat kalian yang berpikiran mau pasang susuk, pikir 2 kali deh. Pasang yang lain aja. Oke. Jadi cukup sekian cerita gua yang panjang lebar ini. Ini menarik sih, cerita kali ini benar-benar bikin gua wah, kacau sih asli. Ini creepy banget sih guys. Jadi saksikan terus OTT di episode yang akan datang karena mungkin ada cerita-cerita yang jauh lebih. Tapi nggak apa-apa kalau dari penonton ada yang mau ngirim cerita tentang susuk. Oh, iya, itu iya. nggak ada masalah. Boleh juga. boleh banget. Nggak cuma susuk ya. Atau yang lain lah, boleh. Ada kalau dari sektor pesugihan itu kan banyak tuh. Iya. Nggak cuma susuk. Ada yang punya pengalaman, ada yang punya opini, ada yang punya cerita, silakan kirim email dan komentar di kolom komentar kita. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Saksikan terus tetap di OTT. OTT, obrolan tutup. Tutup. Cus.